Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Pada sore hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman semua untuk kembali fitrahnya sebagai manusia harusnya seperti apa. Jadi pernah nggak sih dalam kehidupan kita itu sejenak berterima kasih kepada Allah dalam konteks yang benar. Jadi seringkali kita sebagai manusia, saya sajalah, tidak perlu teman-teman, saya saja sering sekali datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu, maaf, hanya kadang di saat sedih, di saat kecewa, di saat memerlukan sesuatu, intinya di saat ada kepentingan. Tetapi tak jarang dan sering kali sedikit lupa kepada Allah di saat bahagia, di saat lapang, di saat rasanya tidak memerlukan sesuatu. Padahal satu ketenangan saja dalam kehidupan kita itu hanya karena izin Allah. Apapun yang kita dapatkan di dunia itu bukan karena prakteknya kita, tetapi karena izin Allah melalui takdirnya. Yang izin itu diberikan atau takdir itu tersampaikan ke kita mungkin wallahu alam bisawab, karena saya juga tidak terlalu mengerti tentang ilmunya, sehingga saya tidak berani terlalu menguraikan ini. Tapi intinya saya pernah membaca bahwa takdir itu bisa dirubah juga dengan doa. Ada suatu takdir yang bisa diubah dengan doa. Mungkin ada doa dari orang-orang di sekitar kita yang pernah kita tolong. Mungkin ada doa dari orang tua yang mencintai kita, yang kita berbakti kepadanya. Atau juga ada doa kita sendiri yang dimana dengan doa itu Allah ridho kepada kita, sehingga mungkin ada takdir yang kurang baik di kehidupan kita dirubah oleh Allah menjadi takdir yang baik. Tapi kita merasanya itu hanya terjadi begitu saja, padahal tidak ada satupun yang kita dapatkan atau bisa kita raih tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya makhluk, kita ini manusia. Nafas menunjukkan bahwa kita hidup. Kalau ada kehidupan berarti ada kematian. On, off di saat kita sudah tidak bisa menarik nafas. Jadi teman-teman semua, ayo bersama-sama dengan saya kita ingat kembali bahwa konsep kita ini dihadirkan di dunia untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Dan kita harus bisa meraih cintanya Allah, karena apapun kalau sudah cinta itu akan timbul ridho. Kita bisa masuk surga itu, tapi ini disikapi dengan konteks yang cerdas ya. Bukan berarti tidak terus lantas tidak beribadah, itu juga jangan. Bukan seperti itu. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah beribadah kepada Allah. Sholat, puasa, rukun iman, rukun Islam, itu menandakan kita memang seorang mukmin. Tetapi bukan karena itu semua kita dapat lepas dari siksa kubur, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, bukan karena itu semua. Tetapi serta-merta hanya karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang manusia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa saya membahas ini? Saya bukan ustazah. Mungkin ada teman-teman, wah ustazah ya menyampaikannya begitu terus. Bukan, justru karena saya merasa jauh dari kebaikan, saya masih sangat jauh dari kata baik. Saya ingin, bila saya menyampaikan di vlog ini, teman-teman yang melihat saya misalnya ngawur, kan saya akan malu. Sehingga biarlah vlog ini menjadi penyemangat saya untuk selalu berusaha berbuat baik, bukan untuk pencitraan, bukan untuk pandangan manusia, tetapi saya malu kepada diri saya sendiri apabila saya tidak melakukan apa yang saya katakan. Seperti itu. Jadi semua teman-teman, semua orang di dunia ini
pasti akan berkata, saya punya kepentingan A, punya kepentingan ini, kepentingan itu, sehingga saya wajar bila begini begitu gitu ya. Tetapi pertanyaannya sampai kapan? Misalnya nggak pernah punya waktu untuk yang mukmin, tidak pernah punya waktu untuk qobliyah ba'diyah, tidak pernah punya waktu untuk sholat duha, tidak pernah punya waktu luang untuk tahajud, tidak bisa berpuasa. Pertanyaannya kapan? Kapan Anda bisa? Kapan kita bisa? Sedangkan kesibukan itu akan terus selalu ada. Bukankah orang yang sekarang sudah menjadi almarhum atau almarhumah itu juga punya kepentingan yang sangat tinggi, yang kata mereka tidak bisa ada waktu untuk ini dan itu. Buktinya mereka selesai juga. Mau orang baik, mau orang tidak baik, orang zolim atau yang dizolimi, semuanya akan selesai pada waktunya. Maka teman-teman, selagi nafas masih bisa kita hirup, selagi ajal belum sampai ke kerongkongan, mari kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Tidak perlu mengacungkan tangan ke kanan dan ke kiri, tetapi acungkan tangan ke diri kita sendiri, karena nanti yang dihisap itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Terserahlah, mungkin kita di mata orang lain masih dipandang dengan masa lalu kita yang zolim, masa lalu kita yang kurang baik. Tetapi yang penting Allah tahu kalau kita itu sudah memperbaiki diri dan berusaha memperbaiki diri. Dan pernah gak sih sedih mengingat Allah? Kita sebagai manusia, misalnya baik saja sama orang lain, terus orang lain balas tidak baik sama kita, kita aja sedih, kita pasti kecewa, kadang kita marah. Tapi bagaimana dengan Allah? Pernah gak kita mikir? Allah itu yang menciptakan kita. Allah sudah tahu di saat menciptakan kita itu pasti ada lalainya, ada tidak baiknya, yang membuat Allah mungkin kecewa kepada kita. Tetapi Allah tetap dengan rahmatnya memberikan rezeki kepada kita, memberikan kita masih bisa tertawa bahagia, memberikan kita kecukupan dalam kehidupan. Kemudian di saat kita salah, Allah selalu mau menerima taubat kita. Orang lain saja kita berbuat salah, belum tentu mau memaafkan kita, atau memaafkan juga dengan selalu mengingat kesalahan yang lalu diungkit-ungkit. Tapi Allah tidak. Bagaimana dengan zat yang seperti itu? Kita mampu jahat gitu ya. Jahat itu dengan begitu, datang di saat perlu, di saat ada kepentingan, dan melupakan di saat merasa sudah lapang. Maka mulai detik ini, jadikan Allah tuh nomor 1 di hati, pikiran, dan perasaan kita. Mungkin sekian dari saya. Restart cinta kita semua kepada Allah. Semua yang lain itu semua terserah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.